pagi hari ini. Bersyukur buat minggu yang baru di bulan yang baru. Kami boleh masuki, kami boleh tapaki Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang bukan cuma sekedar membela kehidupan kami. Tapi Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang membawa kami menggenapi seluruh rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini bantu kami mengerti firman-Mu. Pagi hari ini bantu kami menelaah firman-Mu. Pagi hari ini bantu kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti, sebab firman yang kami mengerti akan menjadi firman yang akan mudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Dimanapun kami duduk pagi hari ini, kami percaya kami terjangkau oleh kebenaran-Mu. Dimanapun kami duduk pagi hari ini, kami percaya kami terjangkau oleh kasih-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan dapati hati kami menjadi tanah hati yang siap untuk dibajak, siap ditaburi benih firman-Mu, dan siap dengan hati yang lembut kami terima kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, menit-menit ke depan menjadi menit yang penting, menjadi menit yang bernilai, menjadi menit yang mengubahkan kehidupan kami. Sebab firman yang sebentar nanti kami dengar menjadi firman untuk kami, menjadi milik kami, khusus buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa, sambut firman-Mu bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Maaf, harus shalom dulu ya Bapak Ibu ya. Saya lupa. Shalom Bapak Ibu. Biasanya kalau shalom itu lebih meriah ya. Shalom Bapak Ibu. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Nah ya, udah lebih cair ya Bapak Ibu ya. Bersyukur sekali lagi pagi hari ini boleh datang di tempat ini ya. Dan berapa banyak Bapak Ibu masih ingat saya Bapak Ibu? Udah gak ingat? Wah ada ya. Angkat tangannya penuh dengan kepastian. Wah ya Bapak Ibu ya. Ya saya gak perlu memperkenalkan diri tentunya ya. Bukan karena saya terkenal, bukan ya. Saya udah beberapa kali datang ke tempat ini. Dan bersyukur pagi hari ini boleh datang kembali. Bersyukur buat Pak Gembala, Ibu Gembala yang boleh memberi kesempatan, boleh melayani Bapak Ibu pagi hari ini. Oke? Nggak pakai lama ya. Bapak Ibu siap dengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Oke, siap Bapak Ibu? Nah kalau Bapak Ibu melihat tema sepanjang tahun 2025 dari gereja lokal di tempat ini adalah Walk with Jesus atau berjalan bersama Yesus. Nah pertanyaan saya pagi hari ini, apa yang paling Anda rindukan kalau Anda lagi jalan sama Yesus? Ulang pertanyaannya. Ya. Kalau Anda berjalan bersama Yesus, hal apa yang paling Bapak Ibu rindukan kalau lagi jalan serta Yesus? Sambil nyanyi mungkin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, gitu kan? Nah kalau Bapak Ibu melihat tema di 2025, jalan dengan Yesus, jalan bersama Yesus, kira-kira yang ada di benak, di pikiran, di hati Bapak Ibu. Apa yang paling Anda harapkan kalau jalan sama Yesus? Buat anak-anak muda yang hari ini hadir, ya, pasti kalau ada Instagram, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter masih ada nggak ya? Masih ya. Bapak Ibu, ya, anak-anak muda kalau posting kira-kira posting gambar walk with Jesus, terus dikasih kalimatnya. Kira-kira kalimat apa yang paling cocok? Apa? Kalau dari wajah sebelah sini, saya tebak ya, dari wajah. Yang akan
shoot saya hari ini akan kerja bakti Bapak Ibu ya, karena saya akan riwa-riwi. ya, Samuel siap Samuel? siap ya. Nah, saya yakin banget semua orang pada dasarnya waktu dia dengar tema jalan sama Yesus, biasanya saya mau tanya, fokusnya pada keuntungan kita atau keuntungan Yesus? Wah, Bapak Ibu saya senang loh. Bapak Ibu jujur-jujur loh pagi hari ini. Ya, jawabnya nggak pakai lama loh. Di gereja lain Bapak Ibu nggak di sini. Enggak. Gereja lain itu, jawabnya itu nggak seindah warna hatinya Bapak Ibu ya. Pagi hari ini jangan ada dusta di antara kita Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin banget terbanyak waktu kita berkata, saya jalan sama Yesus, yang kita harapkan adalah perjalanan dengan Yesus itu perjalanan yang menguntungkan kita. Yesus rugi nggak apa-apa. Yang penting saya untung. Setuju Bapak Ibu? Nggak di sini kelihatannya. Ya. Di sana sini. Nah, dalam kehidupan kita seringkali memandang bahwa jalan sama Yesus itu sebuah perjalanan, sebuah episode hidup yang bakal menyenangkan. Oke. Nah, pagi hari ini karena temanya ini, siapa suruh kasih tema ini? Nah, karena temanya ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dari perspektif yang lain, kira-kira jalan sama Yesus itu jalan dalam hal apa? Bapak Ibu tahu nggak konsekuensi logis dari jalan sama Yesus? Tahu? Tahu? Jalan sama Yesus itu jalan dalam badai loh Bapak Ibu. Halo? Enggak ya? Karena pasti lagunya banyak. Badai pasti berlalu. Bapak Ibu tahu nggak konsekuensi logis jalan sama Yesus itu? Ada lagi nih, seringkali jalan sama Yesus itu jalan dalam pencobaan, jalan dalam ujian, jalan dalam hal-hal yang nggak menyenangkan buat kita. Tapi nggak apa-apa, yang penting jalan sama Dia kan? Halo? Kan yang paling penting, syuting ya. Yang paling penting jalan sama ini. Bapak Ibu mau nggak perjalanan menyenangkan tapi nggak jalan sama ini? Ada yang mau? Nah, kalau Bapak Ibu mau jalan sama Yesus, berarti yang penting sama Yesusnya kan? Saya mau tekankan itu dulu. Anda jangan jalan sama saya. Karena saya juga lagi sibuk cari jalan. Halo? Saya ulang ya. Kan yang paling penting jalan sama, nggak peduli keadaannya, nggak peduli situasinya, nggak peduli kondisinya. Kan yang penting yang di highlight itu, yang di garis apanya? Yesusnya. Satu ketika Bapak Ibu, Tuhan suruh Musa menghadap. Lalu Tuhan bilang gini, Musa, pimpin bangsaku. Bapak Ibu tahu nggak? Langsung Musa bilang sama Tuhan gini, Tuhan, jangan suruh aku berangkat. Kalau Tuhan nggak sertai. Setuju? Setuju? Kalau kita kan beda. Kalau saya itu nggak apa-apa. Tuhan nggak ikut, nggak ada urusannya. Yang penting saya jalan. Saya tahu jalan kok. Setuju ya? Sementara Musa itu berkata gini, jangan suruh aku jalan kalau Tuhan gak sertai. Makanya ada lagu, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuh, ku perlu Tuhan pimpin langkahku. Tuh kan? Nah pagi hari ini Bapak Ibu, ini masih intro Bapak Ibu ya. Karena PowerPoint saya belum keluar Bapak Ibu ya. Nah hari ini Bapak Ibu, jalan sama Yesus itu bukan hanya sekedar berjalan dalam karakternya.
Oke? Kan ada lagu. Ku apa? Mau sepertimu, Yesus. Tenedet. Disempurnakan selalu. Nah, Pak, Bu, hari ini kekristenan itu nggak kurang karakter. Lawang wajah Bapak Ibu baik-baik semua loh. Tuh, ngelihat saya itu. Tuh. Aduh. Nah, kekristenan hari ini itu banyak, penuh, limpah dengan karakter yang baik. Tapi kekristenan hari ini kehilangan kuasa. Karena orang cuman kenal Yesus, orang baik. Setuju enggak? Orang Kristen dikenal apa di luar sana? Penuh kasih. Karena Allah adalah kasih. Nah, hari ini jangan berhenti di situ Bapak Ibu. Saya datang untuk tekan Anda, untuk desak Anda jadi Kristen yang lebih agresif. Nggak ada amin Bapak Ibu. Gitu. Jadi bukan Kristen yang progresif. Kayak tahun-tahun kemarin. Yang lagi viral di mana-mana. Nah, untuk jadi Kristen yang agresif, jalan sama Yesus, Bapak Ibu, kita mesti berjalan dalam kuasa. Bukan berjalan dalam karakternya. Halo? Udah. Saya tahu Anda orang baik loh. Benar loh. Tuh, baik-baik semua loh. Ntar lagi perjamuan lagi. Kita semua orang baik, Bapak Ibu. Setuju? Nah, masalahnya baik aja nggak cukup. Karena kalau orang lihat perbuatanmu yang baik, siapa yang dimuliakan? Nggak mungkin itu latah. Ayat yang kita kutip tapi ayat latahan. Karena banyak Kristen hafalan dan Kristen latahan. Paham Bapak Ibu? Kita sering kutip ayat itu kan? Bahkan kalau mau tutup doa berkat tuh. Pendeta bilang, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan manis dengan Roh Kudus. Kau akan pergi, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Saya nggak yakin kok. Coba, orang lihat Anda baik, siapa yang jadi baik di hadapan orang itu? Kita. Terus Anda itu udah bangga banget dapat kredit poin. Saya udah lakukan sesuatu buat Tuhan. Baang. Halo Bapak Ibu? Tetangga Anda kenal Anda orang baik karena Anda suka lakukan perbuatan baik kan? Terus dia kenal Yesusmu sampai hari ini. Kenapa? Karena baik tok. Ini mau lanjut firmanya ya? Mau lanjut ya? Apa ganti tema ya Kohensan ini? Nggak cukup pagi hari ini. Karena memang saya datang untuk nggak memberi rasa cukup buat Bapak Ibu ya. Supaya gatal pantat Anda itu gerak-gerak ya. Supaya Bapak Ibu kita akan lihat. Sekarang lihat, berjalan dalam kuasa. Mari kita lihat Bapak Ibu. Waduh, kecil banget ya. Kebaca nggak? Di belakang kebaca Pak? Kebaca ya? Nah Bapak Ibu lihat, Yohanes 1 ayat 12. Ayat hafalan dan ayat latahan ya. Bahkan di ayat ini, Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang, berapa banyak? Tahu semua? Tahu semua? Benar Pak. Kalau saya bilang, saya minta semua perjamuan kudus ini. Gak ada yang tersisa. Tetapi semua orang yang menerimanya, udah, yang menerima Yesus, coba angkat tangan, coba. Lambaikan tangan, ya. Berarti ayat ini berlaku dalam hidup kita enggak? Berlaku ya. Lihat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya perbuatan baik. Kan mau jalan sama Yesus. Itu Bapak Ibu? Enggak loh. Di ayat ini berkata, semua orang yang menerimanya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberinya kuasa. Yang dia kasih apa? Yang dia kasih apa? Kuasa. Nah persoalannya adalah,
Kita itu sering dikhotbahkan, Anda punya kuasa, orang Kristen punya kuasa, yang lahir baru, yang terima Yesus punya kuasa, tapi kita nggak pernah diajari apa tujuan dari kuasa itu. Pernah nggak diajari? Enggak kan? Yang selalu dikasih tahu apa? Percaya Anda punya kuasa, tapi nggak tahu kuasa itu buat apa. Fatal nggak? Fatal nggak? Apalagi kan lagu, ku diberi kuasa. Ini lagunya ya? Terus kalimat berikutnya apa? Mana yang WL? Coba. Ya. Hafal nggak kalau gitu? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ceng. Gitu kan? Menaklukkan. Nah, Bapak Ibu dengar baik-baik pagi hari ini. Ternyata lihat. Kuasa yang diberi buat saya itu ada tujuannya. Nah, persoalannya adalah selalu kuasa yang diberi sama kita pakai untuk kepentingan dan keuntungan kita. Halo? Pernah dengar kesaksian? Karena kuasanya saya bisa keluar negeri. Karena kuasanya, kok saya diberkati loh pastor. Enggak ya, lagi-lagi enggak ada di sini. Dari wajah itu, enggak, sorry pastor. GBI, duta kerajaan. Udah kerajaan, pakai duta lagi. Kami ini orang utusan pastor. Enggak ada di sini. Berarti firman ini buat yang di sana. Kita pakai kuasa untuk kepentingan kita. Kita pakai kuasa hanya untuk keuntungan diri kita. Nih, saya. Pokoknya saya, toko saya diberkati, keuangan saya diberkati, kuasa itu memberkati keuangan saya. Kuasa itu membuat saya kaya, kuasa itu buat saya semua. Sementara Yesus, sementara Yesus, cuman sekali dia pakai kuasa untuk dia. Jalan di atas air. Halo? Sisanya untuk orang banyak. Kita kebalik. Saking borosnya kuasa itu kita pakai untuk kita. Sampai udah gak ada buat orang lain. Ya apa enggak? Nah gitu, ngaku aja. Itu aja Pak Bu. Sementara Yesus, dia hemat banget kuasa untuk dirinya loh. Dia hemat banget, tapi boros untuk orang lain. Kita terbalik. Kita boros buat diri kita. Saking borosnya, sampai udah gak ada buat orang lain. Halo? Sementara di sini dikatakan supaya berarti ada tujuannya. Supaya menjadi anak-anak. Nggak ada tulisannya. Supaya hidup saya diberkati. Haleluya. Kalau Anda lahir baru menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Persoalan berkat nggak usah dibahas. Itu lagu lama. Yang usang. Karena berkatnya udah selesai 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nggak usah diperguncingkan. Sekarang ini loh, jalan sama Yesus itu bukan jalan dalam berkatnya. Amin Bapak Ibu? Amin ya? Udah mulai sakit kepala Bapak Ibu? Aduh, lihat. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saya tulis di situ tuh. Kita itu punya kuasa tapi gak pernah diajari dipakai untuk apa. Tapi percaya gak punya kuasa? Percaya ya? Dipakai untuk apa tahu gak? Nggak bisa jawab kan? Lanjut lagi, mau cepat aja. Kisah 10 ayat 38. Kisah 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Lihat. Bagaimana Allah mengurapi dia. Anda tahu Anda diurapi kan? Percaya Anda diurapi? Tahu nggak tujuannya? Paling Anda cuma tahu itu. Bekerjalah. Ya Roh Kudus, itu toh bertahtalah
lebih lagi. Paling ujung-ujungnya overtune. Bekerjalah, gitu kan? Paham Bapak Ibu? Sementara di ayat ini, Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Jadi kalau saya jalan sama Yesus, saya jalan dalam kuasanya. Bukan cuma jalan dalam karakternya. Kenapa? Sebab ayat ini, dia yang berjalan. Dia yang berjalan. Dia yang, sampai ngomong berjalan, berjalan. Lihat. Berkeliling sambil apa? Loh harus buat baik. Tapi ada yang kedua loh Pak. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Apa? Menyembuhkan diri sendiri. Halo Pak, Bu. Duta kerajaan, halo. Jadi bukan cuman saya berbuat baik, tapi Alkitab berkata menyembuhkan semua orang. Ini yang hilang dari Kristen. Jago buat baik, tapi nggak jago rilis kuasa. Aduh, nanti kalau kayak gini, cocoknya Pak Gembala. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri Pak Gembala dan Bu Gembala itu ori. Saya KW1. Gitu. Roh Kudusnya sama enggak? Sama enggak? Terus persoalan ngusir setan aja, call pastori. Pak Gem lagi liburan. Paham Bapak Ibu? Pak, aduh Pak. Halo? Lagi-lagi nggak ada di sini dari wajah. Lihat, semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai. Ada 2 kali. Berjalan berkeliling, Allah menyertai saya. Halo? Loh Bapak Ibu percaya nggak Tuhan sertai Anda? Tapi kan supaya toko diberkati ya. Halo? Enggak ya? Enggak ada di sini memang benar. Lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, saya tulis ini. Nih, perhatikan. Kita hanya puas berbuat baik, tapi gagal praktek melepaskan kuasa. Lah terus bedanya Kristenmu itu apa dengan yang di luar? Karena yang di luar itu jauh lebih baik dari kita mungkin. Yang mereka nggak punya kuasa. Yang di dalam saya, di dalam Anda. Halo? Saya itu sejak masa kuliah itu, udah mulai berkhotbah Bapak Ibu. Mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan misi di beberapa pedalaman. Itu ya, saya kuliah aja semester 3, semester 4, si kuliah. Udah khotbah kayak gini Bapak Ibu. Itu ya, sementara khotbah itu. Selesai khotbah. Biasanya coba, Bapak Ibu ketemu asyar di awal ibadah atau di akhir ibadah? Awal. Asyar udah gak bertugas di akhir. Biasanya yang bertugas di akhir, Pak Gembala dan Ibu Gembala. Setuju Bapak Ibu? Di beberapa gereja gitu kan? Itu di awal. Saya enggak loh. Di awal asyar, di akhir dukun. Dan itu beberapa kali kejadian di banyak gereja. Loh dukun ikut ibadah loh. Itu masih kuliah loh khotbah. Aduh masih kurus. Oh tetap kurus sekarang sih. Itu udah lagi khotbah kayak gini Bapak Ibu. Itu mulutnya udah komat kamit baca mantra. Dia lepaskan, balik, lepas, balik. Dia mulai mempertanyakan. Gila ini orang kecil, kurus, udah baca mantra, mantra balik. Kurang sakti dukunnya. Saya turun dari mimbar, mau pulang. Dukunya udah nunggu saya di depan jalan. Singkat cerita, dia tantang ilmu. Singkat cerita, saya layani dia. Itu dukunnya itu, anak muda, okultismenya tingkat tinggi. Dia baca mantra. Itu orang dari jauh sekian kilo, baca mantra, orangnya roboh. Sementara pendeta yang kurus kecil ini loh, dia baca mantra, mantranya gak jebol-jebol. Kayak tektokan. Kayak tenis meja.
Bapak Ibu percaya Roh Kudusnya sama? Sama ya? Atau beda? Atau beda? Saya Roh Kudusnya kudus banget. Anda separuh kudus. Kan sama. Singkat cerita Pak, Bu, saya layani dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuman itu, berkali-kali. Halo? Halo? Nih Bapak Ibu, kita gagal praktek lepaskan kuasa. Padahal kuasa itu ada di mana sekarang? Kuasa itu berdiam di mana sekarang Pak Bu? Di mimbar? Di perjamuan kudus? Enggak. Kuasa itu berdiam di dalam tubuh saudara, di dalam roh saudara kuasa itu. Tinggal pencet tombolnya. Halo? Lanjut Bapak Ibu. Nih. Aduh, saya baca cepat aja Bapak Ibu. Lihat dulu. Lukas 24 ayat 18 sampai 19. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya, Yesus ngomong, katanya kepada mereka, apakah itu? Pura-pura kepo. Kalau netizen plus 62, kepo beneran. Tuh lihat, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa, bukan cuma dalam perkataan. Setuju nggak Bapak Ibu? Anda kalau berjanji, orang akan tahu Anda tepat janji kalau Anda tepati janji Anda kan? Setuju nggak? Nah Pak Bu, orang nggak akan percaya hanya sekedar Anda ngomong Yesus baik. Dari dulu tuh udah tahu. Orang di luar sana akan benar-benar tahu Yesus baik lewat kuasa yang Anda manifestasikan. Lewat kuasa yang Anda demonstrasikan. Paham Bapak Ibu? Makanya kalau Anda belajar karunia, salah satunya itu ada tulisan karunia manifestasi Roh Kudus. Enggak ditulis karunia Roh Kudus, enggak. Ditulis apa? Karunia manifestasi. Tahu manifestasi, tahu? Terlihat enggak? Kalau saya tanya, siapa yang punya Roh Kudus? Punya ya? Semua punya. Udah lahir baru semua kok. Nah isunya bukan Anda punya Roh Kudus apa enggak? Pasti punya. Nah persoalannya, yang Anda punya itu Anda manifestasikan enggak? Itu Kristen. Halo? Lawang Roh Kudus Anda pakai untuk kepentingan Anda lagi kok. Roh Kudus, berkati bisnis saya. Balik lagi ke situ Pak Bu. Halo? Tuh. Yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Bukan cuman perkataan tapi ada pekerjaan. Coba ayat yang lain. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku. Yesus bilang. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya. Tuh. Percayalah karena. Apa? Orang itu baru benar-benar akan tahu Yesus yang Anda sembah punya kuasa. Bukan waktu Anda ngomong Yesusku punya kuasa. Sambil Anda ambil pemain musik, panggil sini kunci G. Terus Anda nyanyi di depan dia. Tapi waktu Anda punya kuasa Anda rilis. Amin. Amin. Kan namanya duta kerajaan. Tahu duta? Tahu duta? Bukan vokalis Sheila on Seven. Ya anak muda pasti tahu tuh. Oh ini kita udah kolonial ya. Yang duta on Seven itu kolonial kelihatannya. Yang milenial itu apa? Tulus, hati-hati di jalan. Apalagi. Setuju Bapak Ibu? Tidak cukup memiliki perkataan yang benar. Kita membutuhkan tindakan, kuasa yang dimanifestasikan, didemonstrasikan agar bisa ditangkap oleh panca indera orang. Orang butuh lihat. Kalau Anda cukup bilang, Yesus baik loh. Dia jawab apa? Amin Bu.
Yesus amat sangat baik. Hah? Udah tahu itu mah dari dulu. Saya tutup. Gimana caranya? Saya berjalan dalam kuasa. Oke? Gimana caranya? Ingat, kuasa di dalam ya. Kuasa di dalam ya. Setuju? Bilang sama-sama, di dalam saya. Sambil ngomongin, di dalam saya. Di dalam saya. Anda bukan cuma Garuda di dadaku. Yesus, kuasa itu di dalam saya. Jangan penjarakan dia kalau di dalam. Halo? Amin Bapak Ibu. Anak sakit kok telepon gembala? Anda sebagai orang tua doain dulu dong. Kurang sakti Pak kalau saya doa. Saya itu, gak ada waktu Bapak Ibu ya. Nanti mau perjamuan soalnya. Yuk saya tutup. Bapak Ibu lihat. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Ada 9 cara yang menunjukkan Roh Kudus hidup dan berbicara. Bapak Ibu percaya nggak Roh Kudus itu hidup dan berbicara? Cuman lewat gembala? Halo? Cuman lewat pembicara yang di mimbar ini? Atau cuman dengan teman-teman worshiper tadi gitu? Yang di sini lebih Roh Kudus daripada yang saya yang Roh Kudus. Kan enggak? Halo? Nah Bapak Ibu bayangkan, ada 9 cara, bayangkan 9 cara, kurang apa lagi? Dari 9 cara ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di 1 Korintus. Lihat, beberapa dari Anda tergabung di karunia pewahyuan. Karunia pewahyuan itu apa? Karunia hikmat, pengetahuan, bedakan roh. Beberapa dari Anda mau konseling orang itu baru jalan. Baru jalan. Itu tiba-tiba Anda itu punya karunia bedakan roh. Orang ini pahit. Loh, belum konseling loh. Paham Bapak Ibu? Beberapa dari Anda itu diajukan pertanyaan, tiba-tiba Anda bisa jawab. Anda berpotensi, berbakat di karunia apa? Hikmat. Itu Roh Kudus yang manifestasikan. Halo? Ada lagi di klaster kuasa, karunia kuasa itu ada. Ada apa? Beberapa dari Anda itu senang banget ketemu orang sakit. Karena begitu ketemu orang sakit, ketemu Anda, tambah sakit. Oh enggak ya? Karena kalau orang punya karunia kesembuhan, itu doyan sama orang sakit. Karena terpanggil untuk manifestasikan karunia kesembuhan. Halo? Beberapa dari Anda masuk di karunia perkataan. Karunia nubuat, bahasa menafsirkan bahasa roh. Paham Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, minimal dari 9 ini, Anda itu minimal punya 1, punya 2, punya 3 itu loh. Halo? Terus Anda nggak pakai? Di situ nggak ada tulisan gini, karunia keempat, karunia untuk dapat berkat. Balik lagi Pak Bu, untuk kepentingan kita lagi. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Yang jelas katakan amin. Halo? Setuju Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu. Lihat, gimana caranya yang 99 itu termanifestasi. Saya kasih tahu triggernya. Ulang ya, saya kasih tahu triggernya gimana caranya yang 99 itu termanifestasi. Oke, siap ya? Kan udah di dalam ya, udah di dalam ya. Gimana caranya yang di dalam itu keluar, itu dia. Ada triggernya. Kayak lampu ini Pak Bu. Udah ada aliran listrik nggak? Udah ya? Udah ada ya? Pertanyaannya gimana cara nyalainnya? Kayak mikrofon ini Pak Bu, mikrofon ini. Akan mampu melemparkan suara saya enggak? Nah pertanyaannya ada triggernya enggak? Oh ada, saya tekan tombolnya. Nah saya mau kasih tahu 2 tombol supaya yang di dalam ini keluar.
Dan jangan lagi balik untuk kepentingan Anda. Halo? Karyawan toko Anda lagi sakit. Pembantu rumah tangga Anda lagi sakit. Bang tangan dong. Sebelum suruh dia ke dokter, doain. Duh. Halo? Nggak cukup dia lihat perbuatan baik Anda, nggak cukup, Pak Bu. Karena kalau dia udah lihat perbuatan baik Anda 10 tahun, harusnya 10 tahun yang lalu dia udah terima Yesus. Halo? Karena butuh kuasa. Lihat. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi apa? Jadi apa? Berusahalah. Berusahalah. Pakai lah. Lah. Tahu? Lah di situ. Tahu? Beda nggak? Berusaha sama berusahalah. Agresif nggak itu ayatnya? Agresif bukan pasif. Berusaha om. Berusahalah. Paham Bapak Ibu? Berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi yang pertama, supaya yang di dalam saya yang 9 karunia tadi, yang 9-9-nya itu di dalam saya, supaya termanifestasi, trigger pertamanya. Nih, harapkan dengan sungguh-sungguh. Harapkan dengan sungguh-sungguh. Sebab Alkitab bilang, orang yang lapar dan haus pasti puas. Masalahnya gini, udah punya 9-9-nya Anda tahan. Kalau Anda harapkan, dia akan bekerja. Amin. Yang kedua, yang terakhir. Pemain keyboard, bisa bantu saya. Keyboard aja dulu. Ada pemain keyboard? Lihat. 1 Korintus 14 ayat 12. Anda lihat. 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Dengan siapa? Dengan kamu, perhatikan. Kamu memang berusaha untuk memperoleh. Sudah? Mirip ya ayatnya ya? Setuju ya? Setuju ya? Lihat ya. Dengan yang pertama tadi ya. Nah yang kedua. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Udah ya? Tapi ternyata, tetapi lebih daripada itu, berarti kalimat berikutnya jauh lebih penting dari yang pertama. Karena ada kata apa? Lebih daripada itu. Amin Bapak Ibu. Lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun saya sendiri gitu. Bangun orang lain. Aduh, saya ngomong ini sampai keringatan loh. Saya mau letakkan pondasi ini. Mumpung masih bulan kedua, berjalan sama Yesus, itu berjalan dalam kuasanya. Jadi yang pertama, berusaha memperoleh, tapi gak cukup. Saya udah dapat Pak, 9-9-nya sakti mandraguna. Kuat 9-9-nya, hebat Anda. Tapi Alkitab bilang gak cukup memperoleh, tapi berusaha mempergunakan. Itu jauh lebih penting dari hanya sekedar berusaha memperoleh. Anda gunakan gak? Enggak. Itu. Kita nyanyi tentang Roh Kudus, tapi kita gak ngalami kuasanya. Sama gak dengan orang di luar sana? Yang hafal lagu pengamen itu. Begitu yang dia lihat orang Kristen semua, dia nyanyi lagu Kristen gak? Oke ya? Halo? Lihat. Tanpa Roh Kudus dan kuasanya, kekristenan hanyalah hiburan. Yang setiap hari Minggu kita terhibur. Apalagi ada pemain keyboard. Ding 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 ding. Gitu kan? Kami ada worship leader. Terus Anda nonton kayak di XX1. Kalau nggak ada Roh Kudus, hari Minggu cuman hiburan. Supaya Anda terhibur. Dan pulang. Setiap minggu sama aja. Halo?
Roh Kudus pergi ke tempat di mana ia disambut. Tetap tinggal di mana ia diakui. Dan bergerak di mana ia diberikan kebebasan. Saya itu paling suka praktek loh. Praktek loh. Benar. Beberapa kali di beberapa gereja Bapak Ibu. Saya itu khotbah loh Bapak Ibu. Khotbah. Tiba-tiba mau maju mimbar Bapak Ibu. 10 menit pertama, saya ngomong yang gak ada di catatan. Gak tahu dari mana. Disuruh ulang, gak bisa lagi mungkin. Tiba-tiba di 10 menit pertama itu, begitu saya selesai khotbah, ada orang yang selesai ibadah itu, belum selesai bahkan dia bilang, baru separuh puji-pujian, mau masuk firman, penyembahan, dia udah mau keluar. Tiba-tiba dia bilang, mau dengar sebentar, habis itu bunuh diri. Bunuh diri loh. 10 menit pertama dia dengar, memutuskan batal bunuh diri. Saktikah saya? No. Halo? Kalau Anda rindu manifestasikan dia rindu manifestasikan dirinya melalui Anda. Amin. Amin. Duta kerajaan siap. Lah duta kerajaan. Kan ditulis GBI duta kampung. Enggak loh. GBI duta RT 1 RW 3. Nggak ada loh. Amin Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri. Tahu lagu? Hidupku menggenapi firman. Lalu nanti kita masuk perjamuan terus. Agak rendah dikit boleh? Bapak Ibu, tahu lagu ini? Oke, tahu? Masih leader, bantu saya. Karena saya tepuk tangan aja falas Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu. Mari kita tutup mata kita dan saya akan serahkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Makasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebelum kita ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, tinggalkan surga, berjalan dalam kuasa. Dia datang bukan untuk kepentingannya, tapi untuk kepentingan kita. Itu sebabnya nanti kita akan ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Dia mati dan berikan di hidupnya nyawanya untuk saudara dan saya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu Dia tidak pernah datang hanya untuk kepentingannya. Dia datang untuk kepentingan orang-orang berdosa. Dia datang untuk kepentingan saudara dan saya.
sampai hari ini kerinduannya sama, supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tapi semua beroleh hidup yang kekal. Mari ingatkan diri kita masing-masing. Kita tidak hidup bagi diri kita, kita hidup bagi Dia yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Saya undang petugas perjamuan untuk bisa maju ke depan. Waktu kami mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sadar dengan sebuah konsekuensi, harga yang harus kami bayar. Mengikut Yesus, kami harus menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Mematikan semua keinginan-keinginan daging kami, nafsu daging yang membawa kami kepada kebinasaan. Belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami tahu kemana kami harus pergi. Mengikut Yesus, meneladani apa yang Dia telah jalani selama Dia ada di atas muka bumi ini. Mencari yang terhilang, menyelamatkan setiap orang. Kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi hari ini, kami mengingat kembali komitmen kami. Di awal pertama kali kami membuka hati kami, undang Yesus masuk menjadi Tuhan Kurios, Tuan, Majikan, penguasa tunggal dalam hidup kami. Menjadikan Engkau Raja yang memerintah hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami coba mengatur Tuhan dalam perjalanan hidup kekristenan kami. Ampuni kami kalau kami mencoba menggunakan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan kami. Kami lupa, kami ini adalah hamba-hamba yang telah dibeli dan lunas dibayar oleh darah Yesus. Kami milik kepunyaan-Mu. Engkau pencipta atas hidup kami dan Engkau telah menetapkan tujuan di dalam hidup kami. Supaya lewat hidup kami, bukan hanya lewat tutur kata kami, tindakan perilaku kami, orang boleh melihat Tuhan nyata di dalam setiap keberadaan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau hidup kekristenan kami tidak memanifestasikan Kristus secara nyata, bukan hanya kasih-Nya, tapi juga kuasa-Nya. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Bukan hanya menambah pengetahuan kami, tapi biar ini menjadi sebuah dorongan yang kuat di dalam roh kami untuk menghidupi kebenaran ini. Berjalan dalam kuasa karena Yesus beserta dengan kami. Roh Kudus di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Berkati roti, anggur. Setiap kali kami makan, kami minum, kami mengingat kembali pengorbanan Yesus atas hidup kami. Yesus yang mati membayar semua dosa kami. Tapi Yesus yang bangkit dan memberikan kepada kami kuasa kemenangan. Berjalan dalam otoritas dan kuasa yang datang daripada Tuhan sendiri. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani setiap kami. Pelayanan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas perjamuan kudus ini. Di dalam dan demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan rindu ambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan? Tapi Bapak Ibu belum mendapatkan roti dan anggur, Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya bisa dilayani oleh petugas perjamuan. Baik, jika tidak ada, mari siapkan roti
Kita angkat dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari ambil waktu bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih, kami bersyukur Kau tebus dosaku, Kau beriku kuasa menjadi anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih kuasa-Mu nyata, hadir-Mu di dalamku. Ku bersyukur Bapa, Kau baik, bersamaku. Roh Kudus pimpin hidupku, mengerjakan kehendak-Mu, tunaikan panggilan-Mu dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus baik, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus kami pagi ini. Biar kami manunggal dengan kematian dan kuasa kebangkitan, menjadi orang-orang Kristen yang berjalan dalam otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bergerak dalam berbagai macam manifestasi Roh Kudus. Bukan untuk mengambil keuntungan bagi diri kami. Karena kami telah disalibkan dan mati bersama-sama dengan Kristus. Tapi kami hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup. Kristus yang hidup di dalam kami. Hidup kami karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Kristus sudah mati bagi semua orang, termasuk bagi kami. Supaya kami yang hidup tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri, tapi bagi Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dan yang akan Tuhan terus kerjakan di dalam kami dan melalui kami bagi kemuliaan-Mu. Engkau disenangkan dan dipermuliakan. Kami bersyukur di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat dan kuasa, kebesaran dan kejayaan untuk selama-lamanya.
Sebab Engkau layak untuk terima segala pujian pemujaan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami lewat kehadiran-Mu, lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh Kristus bersama-sama di tempat ini. Terima kasih, kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, engkau terutus oleh kerajaan Allah untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dalam otoritas dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya engkau memanifestasikan kuasa Tuhan lewat kehidupanmu, pekerjaan, pelayanan, dan setiap hubungan yang terbangun di tengah-tengah masyarakat. Engkau adalah garam dan terang dunia. Mereka melihat perbuatanmu, mereka melihat kebaikanmu, dan mereka melihat pekerjaanmu. Tuhan dipermuliakan. Kita pulang membawa berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang indah oleh Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya, kita terima berkat ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.